Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi merancang tes kemahiran kalam. Tes kemahiran kalam yaitu bunyi yang didengar, belajar mengucapkan, dan kemampuan berbicara. Tes kemahiran kalam yaitu aktivitas berbahasa yang penting dalam kehidupan sehari-hari, menuntut penguasaan terhadap beberapa aspek dan kaidah penggunaan bahasa Arab. Kemudian penguasaan lafal, kosakata, struktur, penguasaan topik atau gagasan, dan kemampuan memahami bahasa lawan bicara. Kemudian indikator keterampilan kalam. Yang pertama, mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. Kemudian mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Kemudian mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan, melakukan tanya jawab dengan mufradat dan pola kalimat yang diajarkan, melakukan tanya jawab tentang bahan bacaan dalam bahasa Arab yang telah diprogramkan. Secara garis besar, tes kalam meliputi tes pelafalan, tes praktek struktur secara verbal, tes berbicara menggunakan rangsang visual, tes melalui wawancara dan diskusi. Kemudian, adapun jenis-jenis tes keterampilan kalam ada tiga, yaitu yang pertama, tes maharah kalam tingkat pemula, yang terdiri dari pengulangan atau menirukan. Kemudian membaca nyaring teks yang sesuai dihafal, menyebut nama benda yang ditunjukkan, membaca teks, melengkapi atau menyempurnakan kalimat, korelasi atau tata bahasa secara lisan, merubah pola kalimat secara lisan, membuat pertanyaan dari sebuah ungkapan, kemudian membuat ungkapan baru berdasarkan suatu ungkapan atau stimulus. Kemudian yang kedua, tes maharah kalam tingkat menengah, yaitu yang terdiri dari mengungkapkan perasaan pribadi, memberikan komentar, menggabungkan beberapa jawaban menjadi cerita, menerasikan cerita bergambar, mengungkapkan apa yang dibayangkan, membuat deskripsi, membuat ikhtisar, berdiskusi, kemudian pertanyaan menggali, melanjutkan cerita, kemudian menceritakan kembali, kemudian percakapan, kemudian dramatisasi. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, tes maharah kalam tingkat lanjut, yang terdiri dari mengarang lisan, bercerita, menceritakan peristiwa atau pengalaman berkesan, kemudian membuat laporan objek pandang, kemudian wawancara, kemudian diskusi, yang terakhir yaitu pidato atau khatabah. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.